Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan limpahan nikmat yang selalu kita rasakan baik sadar ataupun tidak. Allah selalu memberikan ribuan kenikmatannya kepada seluruh umat manusia termasuk kita. Kemudian yang apabila ketika lautan dijadikan sebagai tinta ataupun pepohonan di bumi ini dijadikan sebagai penanya, itu pun tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita seorang hamba untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang ada pada diri kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau pula, atas wasilah beliau pula, Islam dapat tersampaikan di muka bumi, bahkan kita bisa merasakan kenikmatannya hingga pada saat ini. Pada suatu ketika para sahabat selalu menangis. Beliau selalu merasa cemas, bahkan takut. Mereka selalu menangis ketika mereka mendapatkan nikmat setelah mereka beribadah. Kemudian mereka pasti akan selalu merasakan ketakutan yang sangat tinggi, ketakutan yang sangat teramat takut, karena mereka akan khawatir bahwasanya nikmat tersebut adalah nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Abdullah bin Mubarak menceritakan, beliau adalah seorang tabi'in yang pastinya kehidupan beliau adalah dekat sekali dengan kehidupan para sahabat. Beliau menceritakan bahwasanya tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang paling banyak menjadikan para sahabat itu menangis ketika membacanya, melainkan dua ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kita akan cukupkan atau kami akan cukupkan pada mereka balasan di dunia dengan balasan yang sempurna. Dan mereka tidak dirugikan sama sekali di dunia. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat melainkan neraka. Sia-sialah apa yang mereka usahakan dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya ketika kita beribadah, akan tetapi di sana ada sedikit ataupun banyak kesalahan dalam niat beribadah, yakni hanya menginginkan sekeping kenikmatan dunia atau sedikit saja kenikmatan dunia, maka ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Karena dikatakan bahwasanya ketika kita beribadah kemudian kita menginginkan kehidupan dunia, maka Allah akan berikan kehidupan dunia tersebut. Dan kita tidak dirugikan sama sekali. Akan tetapi di ayat selanjutnya dijelaskan bahwasanya mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak memperoleh sesuatu, tidak memperoleh apapun melainkan neraka. Sia-sia apa yang telah diusahakan
dan terhapuslah apa yang sudah dikerjakan. Maka ini bisa menjadi renungan untuk kita semua ketika kita hendak melakukan suatu ibadah apapun. Entah itu ibadah sholat, ibadah ngaji, ataupun ibadah sedekah dan lain-lainnya. Maka mari kita bersama-sama untuk meluruskan niat-niat kita. Karena dikhawatirkan ketika kita melenceng bahkan salah dalam niat, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Karena pada sesungguhnya yang kita inginkan, yang kita niatkan, yang kita harapkan ketika ada beribadah adalah ridho Allah dan surganya. Maka jangan sampai niat dalam hati kita itu terhapus ataupun tercampur dengan niat yang salah, yaitu niat untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia. Karena bisa jadi ketika kita setelah beribadah, kemudian kita mendapatkan suatu nikmat, maka kita harus khawatir ataupun untuk kembali meniatkan atau meluruskan niat untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita semua, termasuk saya pribadi, agar selalu senantiasa meluruskan segala niat untuk melaksanakan ibadah apapun. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lastu bi khairi minkum wa lastu bi ahsani minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.